Banat TV. Kemudian syarat mukallaf yang ketiga adalah selamat panca inderanya. Dia tak buta, dia tidak tuli. Kalau ada anak yang buta sekaligus tuli, dia tidak balik. Ya tidak mukallaf. Ya, ada anak yang buta sekaligus tuli, dia tidak mukallaf. Artinya tidak ada pembebanan syariat padanya. Ya, tidak ada pembebanan syariat padanya. Lain halnya kalau dia hanya buta saja, tapi dia tidak tuli. Atau sebaliknya, dia buta, dia buta. Nah, itu tetap mukallaf. Contoh misalnya dia buta, tapi bisa mendengar, tidak tuli. Apakah dia digolongkan mukallaf? Mukallaf. Kenapa? Karena ada jalan menyampaikan ilmu kepadanya. Dia tak bisa melihat, tapi bisa mendengar. Sudah azan nak, Sholat zuhur itu 4 rakaat, caranya begini-begini, kan bisa paham dia dari pendengaran. Ya, nah itu jalan menyampaikan ilmu. Ya, karena dia buta tapi tidak tuli, masih tergolong mukallaf. Sebab apa? Masih ada jalan menyampaikan ilmu padanya. Nah, kalau ditanya, mana lebih mulia? Pendengaran atau penglihatan? Pendengaran atau penglihatan? Innallaha sami'ul basir, dalilnya itu. Sesungguhnya Allah maha pendengar, maha melihat. Berarti dari ayat itu Allah menyebutkan sama dulu, pendengaran dulu. Baru kemudian Allah menyebutkan basor, penglihatan. Ini menunjukkan sama, pendengaran lebih mulia, lebih utama dari penglihatan. Makanya jangan heran, banyak orang buta jadi hafiz Al-Quran. Banyak orang buta jadi ulama. Ya kan? Banyak orang buta jadi ulama. Bahkan orang buta jadi presiden pun ada. Ya, mantan presiden kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hebat itu orang buta, jangan sepele. Ya. Tapi hampir nggak pernah kita mendengar orang yang bisa melihat tapi dia tuli jadi hafiz Quran. Ya, jarang kita dengar. Saya belum pernah, jujur, belum pernah dengar orang yang bisa ngelihat tapi dia tuli, dia hafal Al-Quran, belum pernah. Ya, jadi ulama belum pernah. Jadi itu dia pembahasan rinciannya. Hebat itu orang yang buta itu. Termasuk ulama kita ya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, penyusun kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, dan ada juga kitabnya Risalatul Mu'awana, Risalah Adabul Sulukil Murid. Itu beliau termasuk ulama yang buta sejak kecil. Jadi 5 tahun beliau kena sakit demam parah, ya, sampai menyebabkan beliau buta, hilang penglihatannya. Nah, itu Imam Al-Haddad. Tapi banyak karya beliau. Ya, banyak karya beliau, hebat-hebat bahkan. Nah, jadi kemudian syarat mukallaf tadi, selamat panca inderanya, tidak buta, tidak tuli. Kalau ada orang yang buta sekaligus tuli, maka dia tidak termasuk mukallaf. Terakhir, ya, syarat mukallaf itu sampai dakwah Rasul. Ya, sampai dakwah Rasul kepadanya. Jadi kalau semisal tak sampai dakwah Rasul kepadanya, maka dia tidak termasuk mukallaf. Semisal kita katakan ada orang tinggal di daerah Papua pedalaman sana, ya, suku-suku apalah itu di Papua itu. Jangankan dakwah Rasul, Islam itu saja pun tak pernah mereka dengar. Ya, tentang Islam, jangankan 2 kalimat syahadat, sholat, wudu, jangankan itu. Kata Islam pun tak pernah sampai ke telinga mereka. Jelas itu ya? Maka mereka tidak mukallaf. Walau mereka berakal, walau mereka sudah balik, walau selamat panca inderanya, penglihatannya normal, pendengarannya normal, tapi Islam tak pernah sampai kepada mereka. Maka mereka tidak termasuk mukallaf. Ahlul jannah mereka, ahlul jannah. Ya, ahlul jannah. Kalau mereka wafat, ahlul jannah. Beda dengan kafir-kafir yang di sekitaran kita. Tiap hari terdengarnya azan, kan gitu. Syiar-syiar Islam tiap hari mereka lihat, syiar Islam tiap hari mereka dengar. Maka mereka tidak termasuk ke dalam, ya, pembahasan ini. Nah, jadi mereka kalau tidak Islam ya udah ahlun nar khalidina fiha abada. Itu aja bedanya. Ya, itu aja bedanya.